Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel di alam semesta nomor 612. Di alam semesta yang kita tinggali sekarang, kita menemukan ada dua orang bodoh atau dua kategori orang bodoh. Yang pertama itu adalah orang yang bodoh gara-gara secara alamiah otaknya gagal untuk bisa memproses atau menalar informasi-informasi yang ada di dalam benaknya untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang akurat atau bahkan tidak bisa menelaahnya sama sekali. Itu bodoh kategori yang pertama. Bodoh kategori yang kedua itu adalah ada orang-orang yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk menggapai abstraksi tertentu di mana otaknya mampu mengolah informasi-informasi dalam benaknya sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang lebih akurat, tetapi mereka tidak mau mengambil pilihan itu, mereka tidak mau melakukan itu gara-gara mereka terbuai pada hormon-hormon dopamin yang membahagiakan dirinya. Nah, untuk kategori orang bodoh pertama itu tidak terlalu berbahaya, kecuali bahwa dirinya secara pribadi itu susah untuk menggapai kebahagiaan atau susah untuk menggapai kesuksesan. Sedangkan orang bodoh yang level kedua itu bukan hanya akan menyengsarakan dirinya, tetapi sangat-sangat besar potensinya untuk menyengsarakan juga pihak lain. Maka simak videonya sampai tuntas karena kita harus mengantisipasi kebodohan yang kedua itu. Jadi ayo kita mulai. Baraya, saya tuh punya kawan, jempolnya tuh hilang, buntung setengah kayak gitu. Nah, kemudian saya bertanya suatu kesempatan, kenapa jempolnya seperti itu, hilangnya kemana? Dia menjawab bahwa dirinya tidak ingat sama sekali, tapi dia mengatakan bahwa orang tuanya berkata padanya bahwa waktu SD, dia itu sedang main di dekat motor Vespa, dan ketika motornya sedang menyala, mesinnya berputar, dia memasukkan jari jempolnya itu ke sela-sela mesin itu, dan akhirnya terjadilah yang seperti itu. Tapi dia sepenuhnya tidak mengingat itu karena dia pun diceritakan oleh orang tuanya. Saya bertanya lagi, usia SD itu adalah usia yang mungkin saja masih bisa diingat sama dia sekarang, kok nggak diingat sama sekali? Dia bilang dia juga tidak tahu kenapa seperti itu, pokoknya dia sama sekali tidak mengingatnya. Saya dulu sempat meragukan pernyataannya, tapi belakangan ketika saya belajar psikologi sedikit-sedikit, saya mendapatkan sebuah jawaban bahwa kalau misalkan ada sebuah penderitaan yang sangat besar atau sesuatu yang bersifat traumatik yang terjadi pada diri kita dan itu menyakitkan, maka otak itu akan berusaha menghilangkan atau menghapuskan memori yang berhubungan dengan apa yang membuat rasa sakit itu. Nah, jadi mungkin kalau diterapkan, maka si teman saya itu bisa hilang sama sekali ingatannya terhadap apa yang menyebabkan jempolnya hilang, karena pada waktu itu dia merasa sangat kesakitan, sehingga otak menghapuskan trauma itu dari dirinya. Begitu. Kemudian kemarin-kemarin itu ada di Australia seorang yang namanya Jennifer Haynes. Jennifer Haynes itu adalah seorang yang memecahkan rekor karena memiliki 2000-an kepribadian. Jadi kepribadian ganda, tapi gandanya bukan dua, tapi sekitar 2000-an. Kadang-kadang dia menjadi seorang gadis yang lucu, yang mungil, kadang-kadang dia menjadi seorang anak yang penakut, kadang-kadang dia tiba-tiba menjadi pria yang agresif dan kuat, dan sebagainya. Ada ribuan kepribadian dalam satu dirinya. Atau kalau misalkan bahasa orang jadul, ada ribuan nyawa dalam dirinya yang bertukar-tukar, ribuan roh bertukar-tukar dalam dirinya terus-terusan. Makanya dia sering kehilangan waktu gitu. Sekarang lihat jam 1, tiba-tiba kok jadi jam 10 malam karena memang kepribadiannya diganti sama yang lain gitu. Nah, kalau misalkan kisah Haynes ini benar, maka dia telah memecahkan rekor yang pernah disandang oleh Billy yang hanya memiliki 24 kepribadian dan Sybil yang memiliki 16 kepribadian. Tetapi kenapa Haynes bisa sampai memiliki 2000 kepribadian? Ternyata alasannya adalah karena masa kecilnya itu adalah masa lalu yang sangat-sangat tragis, yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan bullying, penuh dengan sakit hati dan sebagainya, sehingga otaknya menciptakan alat pertahanan diri agar tidak terlalu sakit, tidak terlalu trauma, adalah dengan memunculkan kepribadian-kepribadian baru untuk bisa menggeser atau mengeliminir kepribadian yang pernah merasakan sakit luar biasa itu. Jadi dirinya memunculkan kepribadian lain. Nah, orang-orang yang memiliki kepribadian ganda disorder yang semacam itu biasanya gara-gara masa lalunya yang sama, yang mengalami penderitaan dan sebagainya. Begitu. Makanya kalau misalkan Baraya nonton di YouTube misalkan atau di TikTok, ada YouTuber, ada konten kreator yang tiba-tiba bisa kesurupan, suaranya jadi aneh. Apa yang kayak gitu? Ya, aku melihat itu. Ya kayak gitu. Coba cek masa lalunya.
jangan-jangan orang itu bukan karena kesurupan, bukan karena nyambat, bukan karena apa, tapi gara-gara masa lalunya itu masa lalu yang penuh penderitaan, penuh tekanan, sehingga dia membutuhkan sesuatu untuk mengalihkannya. Ini bagaimanapun adalah mekanisme alamiah yang dilakukan oleh otak untuk bisa mengurangi atau menghilangkan trauma atau rasa sakit yang mendalam di dalam diri. Lalu apa hubungannya dengan kebodohan kategori pertama dan kedua yang kita bahas di awal intro tadi itu? Jadi begini Baraya, sebenarnya sebagian besar di antara kita itu tidak bodoh. Sebagian besar di antara kita itu otaknya cukup baik untuk bisa mencerna informasi-informasi yang berseliweran setiap hari. Sebenarnya seperti itu. Tetapi ketika informasi-informasi itu atau pengetahuan-pengetahuan itu kemudian memberikan padanya dampak rasa sakit atau tidak suka, dan itu cukup mendalam, maka orang-orang yang dimaksud itu cenderung untuk menghapuskan atau menghilangkan upaya-upaya untuk mengolah informasi itu agar dirinya tidak terlalu sakit, agar dirinya itu menjadi lebih nyaman. Salah satu contohnya itu adalah begini Baraya. Ada tetangga dari tetangga saya, dia itu adalah seorang pria yang sudah cukup tua tapi masih remaja. Nah, si orang itu punya toko grosir. Tak lama kemudian muncul di sebelahnya toko grosir juga yang dimiliki oleh si Cina. Nah, si toko grosir Cina itu semakin kesini semakin maju, semakin berkembang, semakin maju pesat, sedangkan toko grosir yang dimilikinya itu semakin susut kalah bersaing dan akhirnya hilang. Akhirnya tutup gara-gara nggak bisa bayar sewa bangunan itu. Nah, akhirnya apa? Dia menjadi hater Cina, dia menjadi membenci Cina. Dia akhirnya mengatakan bahwa semua Cina itu bangsat, Cina itu brengsek, nggak bener kalau mereka itu tidak bisa bersaing dengan sehat dan sebagainya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau dia mau menggunakan logikanya dengan sederhana dan sehat, sebenarnya ya, dia itu bisa aja berpikir bahwa dia kelebihannya apa, saya kekurangannya apa, dia kelemahannya apa, saya kelebihannya apa. Bikin analisis SWOT sehingga saya bisa bersaing atau bahkan bisa mengalahkan dirinya. Potensinya sangat besar. Di dunia dagang itu potensi kita besar untuk dikalahkan dan menang dalam persaingan, atau setidaknya mengimbangi dalam persaingan. Itu biasa aja. Yang paling penting itu adalah bahwa kita berpikir rasional. Tetapi kalau misalkan kita berpikir rasional seperti itu akan menyakitkan dirinya. Menyakitkan untuk yang pertama adalah bahwa dirinya dikalahkan sama si Cina, itu saja sudah menyakitkan. Nah, yang keduanya itu adalah kalau misalkan kita mengevaluasi diri kita, kelebihan dan kekurangannya apa, kita menemukan kekurangan diri kita, dan itu juga menyakitkan secara ego. Ego kita itu akan tersakiti. Nah, daripada kita melakukan analisis terhadap apa kelemahan diri kita sendiri, kan lebih mudah kalau misalkan mengatakan, dah si Cina mah itu mah mainnya licik, si Cina mah otaknya gitu semua, udah bangsat semua, mereka mah kayak gitu. Nah, hanya gara-gara kita dikalahkan, maka kita kemudian tidak bisa berpikir secara logis. Sekali lagi, dia itu, si bapak-bapak itu sebenarnya dianugerahi oleh otak yang baik, otak yang cerdas, tetapi rasa sakit itu lebih besar kebutuhannya untuk dihilangkan, sehingga si mekanisme otak itu kemudian mencoba untuk mengeliminir semua pernyataan-pernyataan logis dan mencari pembenaran-pembenaran yang lebih menyenangkan dirinya, bahwa dirinya itu sebenarnya tidak layak dikalahkan, bahwa dirinya sebenarnya jujur, bahwa dirinya itu sebenarnya hebat, cuman akhirnya dia dikalahkan oleh orang yang tidak jujur, yang mainnya terlalu oportunis dan sebagainya, sehingga si Cina itu memang bangsat, si Cina itu menang persaingan dengan saya gara-gara cara yang curang dan sebagainya. Jadi menyalahkan pihak lain pada akhirnya akan menenangkan dirinya, bahwa ternyata saya tuh bukan kalah gara-gara gimana, saya tuh kalah gara-gara dicurangi. Makanya pihak-pihak yang kalah itu sering mengatakan bahwa pihak yang menang itu curang atau apa, itu untuk menenangkan dirinya yang sakit. Sekali lagi, ini adalah mekanisme kerja otak. Kalau ada bagian yang terlalu menyakiti dirinya, maka si otak itu akan mencari cara bagaimanapun ceritanya untuk bisa memenangkan dirinya. Begitu. Makanya kalau misalkan kita kembali ke multiverse kita, ke dunia yang sekarang, ke dunia nomor 162, maka bangsa ini itu dihuni oleh banyak sekali orang-orang yang suka over proud. Wah, Indonesia kalau misalkan melawan Amerika, Amerika takut. TNI itu pasti, wah, ngelawan tentara Amerika Serikat, mereka kayak pramuka dibandingkan kita dan sebagainya. Banyak di antara kita yang seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Apakah realitasnya seperti itu? Bukan. Tapi kita itu berusaha untuk mencari berita-berita dan sumber-sumber pengetahuan yang menyenangkan diri kita sendiri, yang membuat diri kita itu santai, enak, bisa rebahan dengan baik dan sebagainya. Maka walaupun jumlahnya sangat sedikit, kita akan cari celah-celah di mana kita bisa menemukan kesenangan itu.
Begitu. Jadi sempat misalkan ada orang yang marah sama saya. Kenapa Anda menggunakan sumber-sumber dari barat saja? Misalkan kenapa Anda menghina Islam terus? Anda mengatakan, kepada saya dia katakan, Anda mengatakan bahwa di Amerika Serikat populasi muslim tidak bertambah terus. Itu datanya dari mana? Yang fakta yang sesungguhnya itu adalah bahwa umat muslim di Amerika Serikat itu bernaik terus secara persentase. Misalkan ya, ratusan ribu orang setiap tahun masuk Islam dan sebagainya. Saya tanya, dia datanya dari mana? Ya ternyata sama-sama datanya dari barat juga gitu. Nah, tapi kenapa bisa cacat logika seperti itu? Kan dia ngejelek-jelekin saya gara-gara ngambil data dari barat, ternyata dia juga ngambil data dari barat. Kenapa logika sesederhana itu bisa dia khianatin? Sebenarnya dia itu bukan mencari ini datanya dari barat atau dari timur, bukan, tapi dia hanya mencari sumber-sumber yang membuat dirinya jadi tenang, sumber-sumber yang membuat dirinya menjadi nyaman, sumber-sumber yang mendorong dirinya tidak usah bersaing, tidak usah berjuang karena sudah menang. Jadi dia itu menciptakan halusinasi bahwa dirinya itu menang gitu, atau kelompok atau identitas komunalnya itu menang begitu. Nah, makanya inilah satu penyakit yang sangat berbahaya. Sekali lagi, bukan gara-gara dia otaknya itu kurang, tapi dia memilih untuk jadi bodoh demi otaknya tenang dan tentram agar tidak mendapatkan tekanan batin yang luar biasa. Itu mekanisme kerja otak. Nah, sayangnya yang kategori yang kedua inilah yang akhirnya menjadikan masyarakat menjadi bodoh karena dua hal. Apa yang pertama itu, mekanisme kebencian yang mereka ciptakan itu bisa saja menular pada pihak lain. Kenapa bisa menular? Karena komposisi orang pecundang di dunia ini lebih banyak daripada orang pemenang. Begitu. Jadi misalkan begini Baraya. Baraya itu adalah pemenang. Karena apa? Karena Baraya sudah berhasil mengalahkan 250 juta kompetitor sel sperma. Yang lahir cuma Baraya doang kan? Nah, berarti dalam konteks itu Baraya juara. Tapi Baraya telah menciptakan 250 juta pecundang. Ketika kemudian Baraya hidup di dunia, kemudian Baraya pengen jadi orang kaya, misalkan jadi orang sukses. Ternyata orang yang kaya di dunia ini hanya 1% yang menguasai 50% ekonomi global, dan hanya sekitar 5% yang menguasai ekonomi 90% ekonomi global, misalkan seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya orang yang menang itu selalu lebih sedikit daripada pecundang. Pecundang itu selalu lebih banyak. Baraya senang main bola misalkan. Ternyata pemain bola yang sukses itu, yang masuk misalkan top Liga Eropa dan kemudian menang Ballon d'Or, itu jumlahnya sangat sedikit di antara jutaan pemain bola. Artinya apa? Pemenang selalu lebih sedikit daripada pecundang. Itu rumusnya. Nah, kalau pecundang ini ternyata jauh lebih banyak dan kemudian satu di antara pecundang itu mengatakan bahwa kami itu dikalahkan bukan gara-gara apa, tapi gara-gara dia curang, akhirnya memunculkan kebencian itu, maka akan memunculkan kebencian komunal dalam jumlah yang sangat besar. Kebencian itu bisa ditularkan dari satu orang ke orang yang lain, bisa mencapai jutaan, puluhan juta orang, semuanya sama-sama pembenci. Kalau misalkan orang-orang yang seperti ini yang jumlahnya sudah melipat ganda gitu, udah jadi banyak sekali. Nah, kemudian ada di sebuah negara demokrasi, maka bayangkan mereka itu pada akhirnya akan menyuarakan aspirasi-aspirasi yang penuh juga dengan kebencian. Inilah yang akhirnya merusak. Inilah yang saya bilang tadi bahwa kebodohan yang kategori kedua itu benar-benar merusak secara signifikan terhadap masyarakat, terhadap orang lain. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Kemudian berbahaya dalam hal yang kedua itu apa? Dalam hal bahwa karena mereka itu sebenarnya bukan bodoh beneran, tapi mereka menciptakan kebodohan sendiri demi mendapatkan dopamin, kebahagiaan yang membuat dirinya santuy, rileks, tidak harus berusaha dan sebagainya. Nah, maka orang-orang yang seperti ini itu adalah orang-orang yang paling susah untuk dirubah gitu. Karena memang nggak bodoh secara permanen, mereka itu membuat dirinya sendiri bodoh gitu. Jadi misalkan kita main logika sederhana. Bangsa Indonesia di universe yang lain lagi ya ini mah. Bangsa Indonesia di universe 410 misalkan ya, itu dijajah sama bangsa Cina. Dijajah habis-habisan. Tenaga kerjanya dijajah, sumber daya alamnya dijajah, teknologinya semuanya dijajah dan sebagainya. Nah, kalau misalkan logika sederhananya, si orang-orang yang dijajah itu berpikir gimana caranya agar bisa menang kompetisi ngelawan Cina. Kita harus bikin teknologi agar tidak tergantung pada mereka. Kita nggak usah nontonin TikTok unfaedah yang nontonin cuma joget-joget perempuan yang belahan dadanya kelihatan. Nggak usah yang kayak gitu. Kita fokus aja pada pendidikan, pada ilmu pengetahuan, pada kesadaran, pada hal-hal yang semacam itu. Secara logika kita tahu jalur itu. Tetapi
Karena kebencian kita terhadap Cina itu hanya untuk menciptakan dopamin, hanya untuk menenangkan diri kita saja, maka kita menjelek-jelekan Cina. Cina itu penuh dengan konspirasi, Cina itu TKA-nya aja yang ini kesalahan dan sebagainya. Di waktu yang bersamaan, kita masih terlena dengan produk-produk Cina, kita masih main TikTokan, scroll TikTok 3 jam, 4 jam sehari gitu. Kan berarti nggak logis kan sebenarnya. Kalau misalkan mau logis, kebencian kita itu kita arahkan bagaimana caranya untuk menciptakan kemandirian finansial, kemandirian dalam kedaulatan negara dan sebagainya. Tapi kita tidak mau melakukan itu. Mau nggak kita misalkan menciptakan peradaban, bikin kapal yang sangat besar? Mau nggak kita menciptakan sebuah peradaban di mana kita tidak korupsi, atau kalaupun ada orang yang korupsi dihukum mati atau apa dan sebagainya, misalkan yang seperti itu? Kita bisa kan mengimbangi Cina? Bisa, tapi kita tidak mau melakukannya. Karena apa? Karena kebencian kita itu kebencian yang palsu, kebencian yang ilegal, kebencian yang kita membenci pihak lain hanya gara-gara untuk menenangkan diri kita yang sudah menjadi pecundang gitu. Nah, gitulah ya. Jadi semoga dipahami bersama bahwa kalau misalkan baraya mau membenci, ya silahkan benci aja, tapi gunakan kebencian itu sebagai bahan bakar untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Karena ketika baraya misalkan melihat orang-orang yang pemenang yang di luar sana dan kita hanya iri dengki saja sampai rebahan, itu adalah puncak dari kebodohan dari kategori yang kedua. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.